Bagaimana? Apakah sudah mulai Jun atau masih awal liburan gitu? Gimana, Fatur Rizky? Ini sudah di Jogja atau masih di rumah? Masih Pak, di Jogja Pak. Oh, kegiatan kemarin atau gimana? Atau kegiatan Iya yang... Pak, masih ngerjain mobil Pak. Oh gitu. Ya. Siap. Jadi nggak libur ya termasuk ya? Atau memang serasa libur masih? belum. Oke, ini sudah 35 orang. Saya rasa ini ya sudah sesuai dengan apa yang ada di Seamaster. Mungkin agak sedikit berbeda dalam semester ini adalah pertemuannya kembali normal ke 14 pertemuan ya, ditambah UTS dan UAS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah absennya tetap sama, yaitu menggunakan Seamaster, tetapi khusus untuk hari ini presensinya itu mungkin masih manual dulu ya, karena bagian akademik masih belum gitu ya. Jadi intinya Mas kan dosennya isi dua, dan nanti yang para realisasinya saya gitu ya. Jadi ini ada masalah teknis yang mungkin harus diselesaikan dulu, sehingga nanti mungkin minggu depan sudah bisa normal kembali, yaitu presensi menggunakan Seamaster. Nah, yang perbedaan yang kedua adalah kita menggunakan Elok ya. Jadi kalau kemarin kita menggunakan Google Classroom, ya sebenarnya kita mencoba untuk memanfaatkan LMS yang dipunyai oleh UGM gitu ya. Jadi kalau nggak kita yang pakai, ya siapa lagi gitu ya. Intinya kurang lebih hampir sama sih penggunaan Elok ini, cuma mungkin karena memang di develop sendiri, jadi mungkin beberapa teknis yang agak kurang lebih sulit gitu ya. Tetapi kan itu masalahnya adalah masalah di pengajarnya. Jadi kalau dari teman-teman harusnya tidak masalah. Oke, sebelum kita mungkin di hari pertama mungkin ya kita banyak ngobrol masalah mekatronika, terus bagaimana mata kuliah ini positioningnya di dalam perkuliahan kita atau perkuliahan kalian di dalam menjalani sampai lulus gitu ya. Jadi sebenarnya petanya seperti apa, terus mekatronika itu sebenarnya positioning seperti apa, seperti itu. Dan mungkin nanti akan ada semacam tugas awal gitu ya, sudah tugas berkelompok ya, tapi intinya masih general gitu ya, jadi bukan masalah teknis gitu. Nanti harapannya bisa menambah wawasan dari teman-teman. Oke, sebelumnya kalau misalkan kemarin LMS Google Classroom itu bisa diakses dengan link gitu ya, nanti langsung otomatis gabung gitu. Kalau ini juga sebenarnya prinsipnya sama, cuma di sini akan saya kenalkan, kalian semua sudah pernah masuk ke Elok belum, teman-teman? Ada yang pernah? Sudah Pak, sudah. Sudah, oke. Sudah, kalau sudah, jadi classroom-nya sudah saya generate. Kita mungkin coba cari bareng-bareng dan mungkin kita coba masuk bersama ya. Jadi biar tidak ada permasalahan ke depannya. Kita ambil dulu yang mata kuliah, kita cari yang sekolah vokasi. Dari sekolah vokasi kita buka. Nah, kita masuk ke ini ke elektronik informatika. Kita ambil yang D4 rekayasa instrumentasi dan kontrol. Kita ambil semester 4 ya kalian ya. Nah ini ambil yang ini mekatronika D4 trik. Nah jadi silahkan kalian nanti ada yang gabung ke kelasnya ya. Silahkan kalian coba masuk ke kelasnya dulu. Oke, sambil kita tunggu ya, sambil saya mau announce gitu ya. Nah, ini coba. Ring
Nah, ini jadi teman-teman bisa ini ya, atau nanti di grup di grup description juga bisa, tapi ini juga saya handle di sini supaya nanti di sini. Oke, materinya masih belum saya sampaikan, tapi nanti coba saya akan ini ya, mencoba tertib. Jadi materinya kita akan coba share gitu untuk per minggunya. Jadi teman-teman juga tidak merasa kesulitan dalam mengakses materinya. Oke, setelah itu kita akan ini ya, apa namanya, elok. Jadi silahkan gabung di ini di kelasnya. Sebentar saya cek dulu. Oh, enrollment-nya Pak? Oh iya, enrollment-nya adalah sebentar ya. Saya cek. Enroll user, enrollment method, custom instrument. Normal ini kita set bersama aja, berarti Meka ya, Megatronika trik Dono 21. Jadi ini enrollment key-nya. Saya coba share di grup teman-teman. Silahkan dicoba. Use group enrollment keys, yes. Discussion. Silahkan dicoba. Usernya belum masuk ya. Silahkan dicoba sambil kita ini apa namanya menunggu. Saya akan buka materinya dulu.
Sambil ternyata sudah ini sudah selesai untuk masalah administrasinya. Jadi teman-teman sudah bisa presensi menggunakan SeaMaster ya. Silahkan dilakukan. Nah, ini adalah linknya. Kalau juga sudah silahkan sambil enroll dari kelasnya sehingga teman-teman bisa lebih melaksanakan. Oke. Ada yang bermasalah di ya, teman-teman. Biasanya aktif ya, bisa masuk ya. Absensinya saya galak. Oke, bagi yang galak nanti bisa kita sesuaikan, tetapi alhamdulillah sudah 34 ya, jadi misalkan pun saya isi manual masih tidak terlalu jauh lah. Oke, terima kasih Pak, kita bisa lanjutkan ya. Nah, selanjutnya mungkin coba kita lihat ini ya, apa namanya, positioning kuliah kita. Mengapa saya sampaikan ini, karena apa ya? Karena nanti berkaitan dengan sebenarnya gambaran kita tentang perkuliahan ini gitu. Jadi sedalam apa materinya, terus tujuan dari materi atau mata kuliahnya itu bisa kita lihat di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, teman-teman memasuki semester 4 ya, kalau tidak salah. Atau ada yang semester lain di sini? Semester 4 ya. Di sini kita nih 2 SKS teori elektronik, mekanik, dan pemrograman mekanik mekatronik. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sebaran mata kuliah teman-teman, di sini ada juga robotik di sini. Jadi di sini ada mekatronik, di mana di sini tidak ada ininya ya, apa namanya, di mana tidak ada praktikumnya gitu, tidak ada praktikumnya. Sedangkan di sini robotiknya nanti fokusnya adalah ke praktikum. Nah, di sini sebenarnya nanti materi-materinya juga sebenarnya agak mirip ya. Tetapi kalau di sini mungkin mekatronik dianggap lebih sempit dibandingkan robotika, karena adanya sistem cerdas di dalam robotika. Jadi mungkin kalau mekatronik di sini itu nanti jatuhnya ke
pembahasan mengenai mekanik, elektrik, sama pemrograman atau otomasi gitu ya. Jadi kan kalau kita dalam dalam engineer atau teknik itu namanya robotik dan otomatisasi itu mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau misalkan dia otomatisasi gitu ya, mungkin secara general gitu. Kalau otomatisasi itu mungkin arahnya itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang mungkin redundant gitu ya. Jadi yang memang sudah terstate di mana dia menjalankan secara otomatis gitu. Tetapi kalau robotik di sini memungkinkan untuk dia itu lebih luas gitu ya. Lebih luas dalam artian gini. Dia bisa dioperasikan untuk sistem-sistem yang non well defined gitu. Jadi intinya contohnya apa? Contohnya misalkan self driving car gitu ya. Terus obstacle avoidance, terus autonomous itu kan bukan otomatisasi tapi bukan otomasi tetapi dia lebih ke robotika karena dia masih memungkinkan untuk bekerja di lingkungan-lingkungan yang punya uncertainty gitu ya, jadi dia punya ketidakpastian sehingga dia ada adaptif. Nah itu nanti batasannya seperti itu. Nah kalau saya lihat dari beberapa materi yang ada, saya coba kolek beberapa sumber, misalkan dari kurikulum yang dijalankan di jurusan-jurusan lain gitu ya. Lagi saya mengulang. Nah, ini sebentar ya, ada mata apa? Ada mahasiswa luar jurusan yang nantinya bergabung ke sini karena angkatan atas. Saya bisa bicara dengan berbeda dalam proses penilaian ini. Sebentar saya cek. Silakan. Nah, ternyata sangat luas gitu ya kalau mekatronik ini. Kemarin di jurusan teknologi listrik penekanannya adalah mekanika untuk robotik gitu. Jadi membahas mengenai sensor di robotik, aktuator di robotik, terus terus kinematika, terus kinematics gitu ya. Nanti akan redundant gitu ya ketika kita membahas tentang robotik. Nah maka dari itu mungkin nanti robotik tetap dimasukkan gitu tentang mekaniknya dan sensornya gitu, tapi mungkin tidak terlalu mendalam permasalahan itu. Nah ada beberapa referensi yang saya temukan, nanti saya coba akan provide buku-buku yang buku-buku yang saya gunakan sebagai guidance untuk mata kuliah ini. Salah satunya adalah punya Bishop, yaitu Mechatronic Handbook, terus punyanya Bolton gitu. Bolton itu adalah mengenai mechatronics juga. Karena saking luasnya, jadi interpretasi setiap buku itu akan berbeda-beda. Tapi nanti kita coba cari jalan tengah gitu, jalan tengah. Jadi materi apa saja yang kita akan sampaikan untuk selanjutnya. Nah, tetapi dari semua buku itu, mekatronik di sini itu sebenarnya mata kuliah yang menggabungkan antara ilmu-ilmu dasar yang telah kita gunakan gitu ya. Contohnya, kalau di sisi kan tadi kan isinya adalah aktuator, sensor dan transducer, terus sistem dan kontrol kan gitu ya. Nah dari sini tentunya mekatronik di sini yang mata kuliah yang support ke situ itu tentunya kalau dari semester 1 mungkin ke pemrograman dasar gitu. Ini semester 2 ya. Semester 1 mungkin yang mensupport adalah rangkaian listrik DC, elektronika itu nanti berkaitan dengan transducer, sensor dan transducer ya. Nanti ada kalau misalkan kita bahas mengenai
mengenai kondisi sinyal gitu ya. Nanti ada filter, itu masuk ke situ. Gambar teknik juga sebenarnya masuk gitu ya. Kalau memang kita mencoba untuk mendesain sistem mekaniknya. Terus fisika tentunya dalam pemodelan sistem. Jadi intinya tuh paling susah adalah nanti itu ketika membahas tentang pemodelan sistem. Jadi pemodelan sistem ini di mata kuliah kendali atau mekatronika itu selalu muncul dan itu menjadi part yang paling susah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita lihat kedalamannya sampai seberapa. Mengingat mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sangat general gitu. Nanti bagaimana kedalamannya kita akan jalani bersama. Terus yang kedua yang menunjang juga tentunya ya pemrograman dasar ya, karena memang ada faktor sistem dan kendali tadi, di mana kendali itu juga diterapkan dengan menggunakan pemrograman komputer. Terus mata kuliah yang mendukung selanjutnya adalah instrumentasi industri. Oh ya, instrumentasi industri yang kemarin yang ngajar siapa ya teman-teman? Belum? Nggak ngerti lagi ini. Pak Gali. Oh Pak Gali. Membahas mengenai apa aja? Instrumentasi Pak Pak Trias, Pak. Trias. Pak Trias. Oke, itu juga kurang lebih banyak membahas mengenai situ juga. Sistem kontrol dasar juga mendukung untuk masalah itu. Motor-motor listrik itu mendukung masalah ya, dan elektronika daya itu mendukung masalah aktuatornya, mikrokontroler untuk masalah kendalinya. Jadi dari situ maka mekatronik ini positioningnya dan tepat ya. Jadi setelah kita mendapatkan semua materi yang ada, ya semua itu juga namanya di awal-awal perkuliahan ya lebih ke dasar ya. Karena mekatronika juga nanti fokusnya adalah bagaimana menginterkoneksikan, sebenarnya sedikit mereview dulu materi-materi pendukungnya tadi, terus dilanjutkan sedikit untuk bagaimana menginterkoneksikan antara semua mata kuliah ilmu-ilmu dasar pendukung tadi, sehingga jadilah mata kuliah mekatronika. Seperti itu. Sedikit apa ya namanya penjelasan awal. Nah, mungkin kalau dari positioning seperti itu ya teman-teman. Saya coba saya akan bukakan gitu ya inbox-nya. Sebenarnya langsung saja. Oke, langsung kita coba dulu. Share screen. Masih belum masuk ke materi secara mendalam ya. Jadi saat ini baru kita coba perkenalan tentang materi. Nah, ini adalah mekatronika. Nah, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang mekatronika, ini saya ambil dari salah satu buku referensi kita di Bishop ya, Handbook of Mechatronics. Maka cakupan yang dipelajari atau cakupan yang dibahas di dalam mata kuliah ini itu kurang lebih ada 5 komponen yang mendukung suatu sistem mekatronik tersebut. Yang pertama adalah physical system modeling. Nah, ini yang saya bilang. Nah, ini bagian yang cukup sulit ya, dalam artian kalau dari strata pendidikan dan mata kuliah itu tuh sampai S3 pun juga ya, ketika kalian berhasil memodelkan sesuatu sistem dinamik itu tuh layak jadi disertasi gitu. Jadi karena memang sangat beraneka ragam ya sistem, terus selama ini juga keterbatasan atau linearisasi juga masih banyak dilakukan gitu ya, sehingga bagi topik modeling di sini itu masih sangat terbuka lebar gitu ya.
karena masih banyak yang perlu dikembangkan. Nah dari sini kurang lebih apa saja yang dibahas, ada yang mechanics of solids, translation and rotation system, fluid system, electric system, thermal, micro and nano system, rotational electromagnetic, dan physical system analogis. Nah ini beberapa modeling, tapi tentunya mungkin fokusnya ya nggak bisa semua ya untuk di mata kuliah ini karena sangat banyak sekali. Mungkin kita nanti akan ambil misalkan di bagian transactional dan rotational system gitu ya, terus sama mechanics sama elektrik misalkan gitu ya. Elektrik ini harapannya nanti motor listrik juga masuk ke situ sehingga nanti lebih implementatif gitu ya. Terus setelah physical modeling system itu dibahas, physical system and modeling itu maka selanjutnya akan larinya ke sini sensor dan aktuator, di mana di sini ya sebenarnya kalau bisa dibilang ya banyak review ya. Jadi di sini kalau sensor ya dia membahas linear dan rotational sensor. Ini biasanya bisa pakai apa namanya, kalau rotational ya dia pakai apa namanya encoder gitu ya. Kalau linear ya encoder linear juga ada, maupun potensio biasanya gitu. Terus acceleration sensor, force, torque, and pressure sensor, flow sensor, dan lain-lain. Aktuator juga nanti, nah mungkin ini beberapa sensor yang mungkin nanti kita coba ambil beberapa hal yang sangat dengan kita, sehingga dalam pembahasannya juga memudahkan teman-teman. Terus nanti di sini untuk aktuator ya tentunya motor menjadi salah satu yang kita bahas, elektromekanikal aktuator ya. Terus mungkin ya kita sedikit ke pneumatik dan hidrolik aktuator karena memang masuk di dalam pembahasan di mata kuliah kali ini. Itu untuk sensor dan aktuator. Selanjutnya lagi mungkin kita langsung ke masalah ini, computer and logic system. Jadi mungkin 3 lah dari 5 ini ya. Jadi nanti harapannya di akhir nanti kita bisa merancang. Kalau saya berkaca pada mata kuliah teknologi listrik yang mechatronics ya, jadi yang sudah existing gitu, memang di bagian akhir ada tugas akhir ya. Jadi sifatnya itu adalah bagaimana membuat suatu mechatronics gitu ya, yang dimana paling tidak dia terdiri dari mekanik ya, sederhana saja, terus elektriknya ada, dan pemrograman. Mungkin kalau kita berkaca pada microcontroller kemarin gitu ya, mungkin tinggal ditambahkan efek mekaniknya saja gitu ya. Bisa pakai nanti stick, ice cream, bisa nanti pakai bahan-bahan yang ada dengan aluminium dan lain-lain untuk dikabel dengan motor untuk membuat satu efek apa namanya gitu, itu sudah cukup gitu ya. Jadi mungkin penekanannya mungkin agak berbeda. Kemarin kan perkembangan penekanan di mikro, kalau mungkin sekarang penekanannya lebih ke mekanik plus elektriknya. Nah seperti itu. Nah ini beberapa, ini secara garis besar ya, tapi ini masih updatable karena saya masih mencari referensi yang masih tepat ya, karena referensi utama saya adalah yang ini, tapi ini masih 2003 dan ini third edition. Mengingat bahwa perkembangan teknologi ini tuh sangat masif gitu ya, sangat cepat. Tentunya ketika kita sekarang itu sudah 7 edition gitu ya, paling nggak kita harus cari yang 6 edition. Nanti coba saya akan cari. Nah harapannya materi-materi yang dibahas dalam buku itu tuh lebih up to date gitu ya. Ya walaupun memang secara fundamental pastinya yang ini masih bisa pakai gitu ya. Tetapi kan kalau kita memang bisa apa namanya mengejar gitu ya, mengejar untuk sesuai dengan up to date gitu ya, saya akan coba usahakan. Jadi makanya materi tadi masih adjustable ya. Nanti paling enggak 3 buku ini saya sudah punya dan nanti akan saya bagikan di LMS insyaallah untuk, maksudnya insyaallah untuk hari ini saya upload ya. Jadi untuk referensi kalian gitu. Nah untuk
grade composition kurang lebih seperti ini, task, quiz, project, midterm, sama final test. Tapi nanti kalau untuk komponen tentunya teman-teman kita bisa sesuaikan ya, tergantung dari poin mana yang kita jadi penekanan nantinya. Seperti yang sudah-sudah, jadi teman-teman sudah paling enggak sudah pernah 2 grade ya ikut dengan saya gitu kan. Nanti biasanya dalam penilaian saya mesti ambil yang paling benefit di kelas. Jadi misalkan nanti memang hasil pengerjaan projectnya lebih oke daripada mid sama final test, maka terjadi projectnya itu akan lebih besar porsinya dibandingkan dengan midterm maupun final test. Tetapi kita tetap mengembangkan kelas kemudian bukan tergantung nilainya Rizky A, yang lain gimana, enggak. Yang jelas komposisi ini itu nanti akan dilihat dari sebaran kelas, kira-kira kalau porsinya paling besar di dalam project, maka mid dan finalnya bisa mengikuti, atau ternyata final testnya akan lebih bagus, sehingga nanti kita akan gunakan yang final test yang besar. Karena memang untuk masalah nilai itu tidak menjadi terlalu masalah ya, ketika memang teman-teman mengikuti dengan baik artinya ini gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama, karena tadi itu kita membahas tentang perkembangan, maka pertama mungkin saya akan jaga pemanasan ya. Jadi dalam artian kita coba ulik. Jadi ini beberapa perkembangan yang ada. Kalau teman-teman ikut webinar, teman-teman ikut diskusi-diskusi gitu, pasti banget bilang bahwa industri 4.0, terus made in China 2020 ya, 5.0, terus cyber security, virtual reality atau dan augmented reality, terus IoT. Nah, tentunya saya ini jadi inspirasi dari tugas pertama ini itu sebenarnya ketika saya sedang menulis publikasi ya tentang robotics gitu ya. Jadi saya saya lagi cari informasi gitu, ternyata ada banyak istilah nih yang mungkin kita sering dengar, tetapi kita tidak mempunyai pemahaman yang cukup holistik ya tentang poin-poin ini gitu. Nah, makanya berhubung mekatronik itu sangat erat ya hubungannya dengan perkembangan teknologi saat ini, maka saya putuskan untuk di penugasan pertama ini, jadi saya kasih ini ya, satu kelompok 2-3 orang, saya bebaskan, dan nanti mungkin siapa ya teman yang bisa membantu saya, mungkin Rizky dan Yuda atau siapa ya, untuk memastikan bahwa kelompoknya itu siapa, nanti tolong dilaporkan, terus judulnya apa. Jadi satu judul itu memungkinkan untuk 2 kelompok ya, jadi asalkan merata gitu. Misalkan kalau kalian 39 gitu kan, kalau 3 orang katakanlah 13 kelompok. 13 kelompok berarti kan kalau ini misalkan 7, berarti kan satu judul bisa 2 kelompok ya. Tetapi dengan pembahasan yang berbeda gitu. Jadi masing-masing memang hanya 10 menit per kelompok nanti presentasinya di minggu depan. Itu saya harapkan jadi to the point saja. Jadi misalkan kayak definisinya apa, terus misalkan kita membahas tentang IoT dan revolusi industri. Oh, berarti pengertian revolusi industri itu apa? Terus misalkan sejarahnya. Oh, dari 1.0 sampai 4.0 itu sebenarnya perkembangannya apa saja sih trennya? Oh, terus saat ini itu 4.0 itu secara definisi itu apa gitu. Terus habis itu apa implikasinya ke kehidupan ke dunia industrinya gitu. Apakah kalau yang saya tahu misalkan kalau yang 3.0 itu dia sudah menggunakan komputer tetapi masih mass product gitu ya. Sedangkan 4.0 itu dia sudah specific needs gitu ya. Jadi intinya mengapa sekarang ditemukan 3D printing, kenapa ditemukan CNC yang mungkin semakin dekat dengan kehidupan kita gitu ya, sehingga produk-produk itu tuh atau dunia industri itu bisa mencukupi sampai ke kebutuhan per individu gitu kan. Jadi kan kalau 3D printing kita misalkan butuh case yang seperti apa ya kita bisa bikin di lab gitu ya, atau mungkin bahkan di rumah gitu.
Zaman dulu kan nggak bisa. Kalau yang 3.0 misalkan, kalau kita buat suatu packaging lah katakanlah, itu kan kita harus desain, terus kita coba manufaktur untuk mass produksi. Nah, kita yang menyesuaikan kan, jadi individu yang menyesuaikan dengan availability yang ada gitu ya, pasti dengan produk-produk yang ada gitu ya. Nah, di situ geserannya ke situ. Nah, terus kalau 4.0 nanti apa sih yang sektor apa yang berkembang kan gitu. Sama halnya ketika kita bicara tentang smart manufacturing gitu. Kalau smart manufacturing ini sebenarnya implikasi dari perkembangan industri saat ini. Misalkan smart manufacturing itu yang saya tahu ya, dia terdiri dari 9 pilar ya. Misalkan salah satunya adalah IoT dan IIoT, terus ada virtual reality dan augmented reality. Nah itu terus bagaimana sih smart manufacturing atau smart industri kedepannya atau perkembangannya? Kalau kita bicara observasi saat ini tuh yang sudah diterapkan yang seperti apa? Mungkin seperti itu. Terus kalau kita bicara mengenai Made in China, Society 5.0 sama Industry 4.0 itu sebenarnya dia merupakan program dari setiap negara. Kalau Industry 4.0 itu dari Jerman, kalau Made in China itu tentu dari China gitu ya. Kalau Society 5.0 itu programnya itu dari Jepang. Dan tentunya sebenarnya program-program itu diinisiasi oleh negara-negara tersebut untuk menghadapi perkembangan industri khususnya manufacturing ya saat ini gitu. Nah, itu saya ingin teman-teman mengeksplor di situ. Nah, tentunya dalam saya memberikan tugas ini nanti akan coba saya kasih sedikit pendampingan ya, dalam artian gini. Ini adalah beberapa contoh jenis jurnal yang ataupun materi ya. Tentunya ini materi bisa dari manapun, tapi saya harapkan salah satunya adalah dari jurnal yang relevan. Saya coba akan buka satu jurnal yang saya jadikan referensi ya. Nanti coba akan saya post ya. Nanti jurnal-jurnal tersebut coba akan saya provide ke teman-teman sehingga kalian bisa sekaligus juga mempunyai pengetahuan mengenai bagaimana cara mencari jurnal yang baik, terus download jurnal gitu ya di rumah maupun di kampus gitu. Kalau di kampus tentunya lebih mudah karena kita punya beberapa langganan jurnal ya. Tapi kalau di rumah ternyata kita punya VPN tertentu ya yang legal dari kampus, bisa dimanfaatkan untuk di-download dari rumah. Coba ini saya akan coba bukakan salah satu jurnalnya, di mana nanti beberapa jurnal coba saya provide ke teman-teman. Nah, ini contohnya. Challenges, Opportunities, and Future Direction of Smart Manufacturing, State of Art Review. Jadi ini, kan jurnal itu ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya penelitian. Kalau ini bentuknya adalah review. Jadi review dari beberapa penelitian yang sudah ada. Nah, harapannya adalah gini. Sebenarnya topik-topik yang ada tadi itu sudah dibahas secara singkat itu di dalam jurnal-jurnal yang nanti saya berikan. Contohnya misalkan nih, Schematic of Smart Manufacturing Components 24. Nah, ini terdiri dari artificial intelligence, terus ini adalah network, terus ini hour gitu ya. Ini Industrial 4.0 dan lain-lain. Nah, ini misalkan sudah ada di reference nomor 24. Reference nomor 24 apa sih? Nah, kita lihat di sini. Reference nomor 24 kita lihat di sini. Nah, ini kalau jurnal review itu referensinya itu sampai 133 gitu ya. Ya, itulah sebenarnya ciri dari jurnal review artikel gitu ya. Jadi dia mencoba untuk mengcombine beberapa sejumlah ini gitu ya, untuk menghasilkan satu konklusi yang hasil dari pengamatan dari penulis gitu ya. Oke, nomor 24 misalkan.
Nah ini smart manufacturing powering. Nah ini adalah ini. Kalian bisa buka nih di sini, klik. Oh ternyata penjelasan mengenai ini mengenai faktor penyusun bagian-bagian penyusun dari smart manufacturing itu adalah dijelaskan lebih detail lagi di situ. Nah kalian bisa nanti jadi sama nih. Terus misalkan Industry Revolution ini sebenarnya sudah ada kan, tinggal kalian bagaimana mengenrich setiap jurnal yang nanti saya berikan sebagai referensi. Di enrichnya gimana Pak caranya adalah ini, misalkan ini industrialization in United Kingdom which began the development of the cotton industry from a worker based machine-based economy in the first half of 18th century 27. Nah, dibuka sebenarnya di paper yang nomor 27 ini dia itu menjelaskan tentang apa sih gitu. Apakah informasi ini cukup lengkap? Nah, kalau misalnya belum lengkap nanti ditambahin lagi dari situ. Jadi kalian coba pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nah, sama nih. Nah, kalau lihat ini adalah first revolution in the industry. Tadi dia berbicara mengenai dia di UK gitu ya. Terus sepertinya dia pakai steam ya. Terus dia untuk industri cotton tadi ya. Terus nanti berkembang ke second, third, dan fourth. Gitu. Ini sebenarnya pengetahuan-pengetahuan yang harapannya teman-teman nanti bisa memahami gitu, sehingga ketika ngikutin webinar, ketika ngobrol tentang perkembangan teknologi itu teman-teman punya wawasan yang cukup baik gitu ya. Ya kita coba presentasikan kan nanti harapannya ada pertukaran ide di situ sehingga teman-teman punya pengetahuan yang sama besar gitu ya. Sama, jadi ini juga sudah bahas. Jadi nih smart manufacturing system juga sudah dibahas di sini. Oh ternyata apa sih, coba dibaca. Nah ini juga sama nih, masing-masing komponen smart manufacturing nih, virtual reality sama augmented reality. Oh ternyata dia sudah dibahas di paper nomor 22 ini. Jadi nanti kalian kan 3 orang nih bisa dibagi tugas nih. Oh kamu paper ini, kita coba gabungkan. Definisinya siapa, bagiannya, perkembangannya siapa, komponennya siapa, gitu ya. Itu harapannya seperti itu. Terus tadi cyber physics system juga sudah dibahas di sini. Ini nanti paling enggak ada tiga jurnal yang nanti akan saya provide lewat Elok. Nanti harapannya bisa menjadi guidance, memudahkan teman-teman dalam mencari referensi gitu ya. Saya rasa kalau dari jurnal ini itu sudah cukup sih. Kalau misalkan memang masih kurang lagi bisa pakai sumber-sumber lain, misalkan buku maupun dari internet. Terus ini IoT dan IIoT. Nah ini sebenarnya IoT itu apa sih? Apakah sistem yang terhubung dengan internet saja cukup menjadi IoT atau ada term and condition lain sehingga suatu sistem itu disebut IoT itu bagaimana? Terus kalau IIoT apa sih bedanya? Kalau IIoT itu I-nya adalah industrial nih, industrial IoT. Nah, apa bedanya? Nah, itulah yang membuat nanti materi teman-teman itu lebih bagus. Ini application of IoT in process industry. Nah, nanti yang mengambil topik tentang IoT kalian bisa membaca dari sini. Oh, ternyata di industri itu sudah membaca. Oh, ini salah satunya adalah AGV nih. AGV itu bagaimana nih IoT masuk ke dalam industri, khususnya ke AGV, ya. Jadi singkat-singkat saja, tetapi nih smart technology in electric power system, smart energy district. Nah jadi singkat-singkat aja, tetapi bisa menggambarkan tentang topik-topik yang ada. Itu ya, ini salah satunya. Terus kalau saya coba lagi buka referensi yang kedua, security on smart factory, itu juga sama kurang lebih pembahasannya. Nah di sini itu kelebihannya adalah dia ini tadi kan ada topiknya nih, Germany, dia declare strateginya adalah industri 4.0. Ini mungkin yang lebih dekat dengan yang diadopsi di Indonesia ya.
terus China ternyata dia di made in China. Nah nanti kalau yang mengambil topik ini misalkan made in China, ambil aja nih sebagai awalan adalah paper nomor 16 ini. Dari situ nanti kan ada referensi lagi nih. Nah di telusuri caranya gitu. Jadi kita punya paper utama, terus habis itu paper utama itu nge-refer kemana, diikutin lagi, paper selanjutnya nge-refer kemana, diikuti. Jadi paling enggak 3 step, 4 step, dan 3 step aja sudah mempunyai pengalaman yang bagus. Saja. Dan itu ada Society 5.0. Gitu ya. Jadi ini beberapa yang kita bisa jadikan referensi untuk selanjutnya. Nah, ini juga sama, nanti saya provide paling enggak 3 yang berkaitan dengan topik-topik yang kita tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana mencari jurnal gitu ya. Misalkan contohnya, misalkan saya coba cari judul ya. Ini sambil saya jelaskan, siapa tahu nanti teman-teman mungkin ya sekarang belum terlalu perlu gitu ya, tapi sebenarnya udah perlu sih. Cuma lebih terasa keperluannya itu adalah ketika teman-teman itu mulai tugas akhir. Misalkan saya ambil judul itu. Ini kelihatan ya screen saya. Nah, kalau misalkan dia open access, jadi teman-teman bisa tinggal, tadi kan kalau dari pustakaan ada judul nih. Jadi kalian bisa kopikan aja, terus kalian bisa lihat di sini. Kalau dia open access dia, nah dia bisa download PDF di sini. Jadi ini kalau open access dia bisa kita download secara gratis. Nah, bagaimana Pak kalau dia sumbernya itu dari IEEE misalkan? Saya coba ambil satu contoh ya. Lihat satu contoh sumber dari IEEE yang kalau kalian ngambil di download pakai network kampus itu langsung bisa, karena memang kampus sudah berlangganan ya, asalkan jangan ada term and conditionnya, jadi jangan pakai bot, jangan pakai mesin untuk mendownload secara otomatis gitu ya, untuk menambang gitu ya, jangan. Tetapi kalau digunakan secara bijak, misalnya ya download manual saja, di-download aja, terus sesuai dengan kebutuhan dan lain-lain, itu saya rasa akan malah membantu. Coba ini saya akan cek yang IEEE. Nah ini komunikasi tutorial. Ini ya, coba nih. Context aware computing. Ini coba. Nah, ini adalah salah satu contoh yang di IEEE. Nah, kalau di sini, kalau dari teman-teman nanti aksesnya bukan di kampus, pasti teman-teman akan butuh login dulu lah gitu ya, login dulu. Kalau kalian di kampus, kalian pakai network kampus, kalian bisa langsung download nanti sudah support dari ini kayak gini. Nah, kalau misalkan kalian di rumah, kalian bisa pakai proxy-nya UGM, yaitu ini. Jadi kampus sudah menyediakan proxy UGM. Gini. Nah, dari sini kalian bisa ambil yang ini, kan ini. Nah, di sini dia akan minta autentikasi kalian menggunakan SSO, karena saya sudah pakai akun UGM saya, jadi ini langsung muncul seperti ini. Jadi ini access provided by Universitas Gadjah Mada gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian masih di Google-nya itu masih belum pakai akun, dia minta SSO kalian. Jadi kan tinggal masukkan seperti kalian login dengan login internet di kampus gitu ya. Nah, saya rasa itu saja cukup ya, modelkan itu. Jadi nanti beberapa jurnal yang bagus itu banyakkan juga open access. Jadi open access itu mengapa jurnal-jurnal yang bagus itu pakai open access? Karena semakin aksesnya di open kan intinya semakin banyak yang mensitasi gitu ya. Maksudnya banyak yang mereferensikan gitu ya. Jadi intinya nanti jangan khawatir, banyak jurnal-jurnal yang bagus ya di
Oke, itu mungkin topik terakhir di dalam pertemuan ini. Sekiranya ada pertanyaan teman-teman, jadi saya harapkan untuk kedepannya juga silahkan saja bertanya. Saya membuka lebar sekali jalur komunikasi ya. Kalau misalnya ada sesuatu silahkan ditanyakan daripada nanti akan memberatkan sama-sama lain. Gimana? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Halo teman-teman. Halo. Mungkin nanti bisa ditanyakan di grup Pak kalau ada pertanyaan. Oh siap. Tapi untuk ini jelas ya. Apa namanya? Untuk instruksinya jelas ya, Michael ya. Cukup jelas ya maksud saya. Insya Allah Pak. Oke. Sip. Pak, untuk topik pertemuan bisa di luar topik sudah beda Pak. Contohnya apa nih? Pertemuan bisa di luar topik yang sudah dibahas. Apa contoh Caira dia mungkin bisa berpendapat apa kira-kira ini? Enggak Pak, ini aja sih takut kalau nggak cukup aja, soalnya tadi satu topik kata Bapak cuma buat 2 kelompok gitu. Kalau kita 40-an dibagi berapa kelompok kan ada 20-an topik. Apa? Enggak. Misalkan dibagi rata saja. Misalkan kayak kalau 3 orang atau 2 orang ya, misalkan jadinya itu 15 kelompok misalkan. Ya berarti ada yang 3 topik ya nggak apa-apa. Kita 3 judul diisi 3 kelompok juga nggak apa-apa. Jadi penekanannya lebih ke sudut pandang sih. Kan harapannya adalah ketika judulnya sama, tetapi dengan sumber yang sangat banyak nih, tentunya kan mesti sudut pandangnya malah lebih bagus kan. Dalam artian mungkin nanti waktu presentasinya biar mungkin tidak terlalu lama, mungkin bisa juga kita presentasinya itu kita plot per topik gitu ya bisa kan. Misalkan jam segini sampai segini yang online adalah yang kelompok yang topiknya ini, selanjutnya ini, itu juga bisa. Atau kalau misalkan memang mau gabung ya kalau kayak seperti ini gabung semua juga. Tetapi pada dasarnya nggak apa-apa kalau satu judul diisi dari lebih dari 2 kelompok kalau memang semua itu sudah terisi gitu loh. Jadi saya mohon bantuannya buat teman-teman untuk ini ya, bagaimana nanti mekanismenya, apakah buatkan drive judul nanti siap-siap cepat-cepatan ngisi atau memang sesuai dengan perjanjian atau urut absen atau gimana, saya serahkan saja ke teman-teman, tidak ingin membatasi masalah itu. Itu ya Caira ya. Apakah jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi teman-teman? Oke, kalau memang tidak ada, mungkin coba silakan yang mau presentasi lagi. Kalau enggak saya ini aja manual aja. Saya akan manual dulu. Jadi mungkin minggu depan kita agendanya adalah presentasi itu sehingga wawasannya juga terbuka. Nanti di pertemuan ketiga kita baru masuk ke materinya. Jadi sambil saya juga running untuk, jadi materi-materi itu sebenarnya sudah ada, tapi kan saya ingin memformulasikan karena memang di trik ini baru pertama ya, dalam artian pertama untuk kemudian materi elektronika, walaupun di zona sebelumnya misalkan D3 D3-nya sudah, tapi mungkin kita coba ini ya, mempertimbangkan banyak aspek sehingga nanti bisa saling berkontribusi gitu dengan mata kuliah setelahnya. Oke, coba akan saya presentasikan yang belum. Andi Bahyaki ada? Andi nggak ada Andi? Nggak ada ya? Oke, Andi tidak ada. Silpana yang kalah tadi ya, Silpana ya? Hadir Pak. Oke, Silpana. Syauki ada ya, Syauki ya? Iya Pak. Syauki. Latif ada ya, Latif ya? Jadi 2. Oke. Terus Mufida? Hadir Pak. Oke. Nabila?
Nabila ada, Nabila? Ada nggak Nabila? Nggak ada. Berarti yang nggak ada adalah Andi dan Nabila ya. Jadi nanti kalau misalkan masuk silahkan disampaikan. Oh, Nabila ada nih. Oke. Tinggal Andi ya yang belum ada ya. Semoga bisa segera bergabung juga. Oke, mungkin itu teman-teman. Kalau materi untuk hari ini, jadi tidak banyak menyangkut ke materi, tetapi yang ingin saya share adalah pertama scope dari mata kuliah kita. Kita lihat juga positioning dari mata kuliah kita itu seperti apa di kurikulum kita. Ya. Ini enroll sudah ada yang berhasil belum ya? Ini belum ada. Oh iya udah. Sini. Oke, saya rasa udah. Oke, tadi saya lanjutkan lagi. Yang kita bahas adalah apa itu kurang lebih gambaran tentang yang kita akan pelajari di Makatralis, walaupun memang masih nanti ada sedikit perubahan, tetapi pada dasarnya dia akan membahas mengenai interkoneksi atau ya suatu sistem yang memang terdiri dari mekanik, elektrik maupun kendalinya. Terus yang kedua adalah kita mempelajari juga mengenai positioning. Jadi sebenarnya mata kuliah yang mendukung apa gitu ya. Dan alhamdulillah juga teman-teman sudah lulus, ada yang lolos ya. itu nanti bisa diperkirakan karena memang mata kuliah ini cukup general gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita sudah membicarakan mengenai penggunaan LMS Elok. Terus nanti juga saya akan coba share materi. Itu kalau materi yang selain ini belum ya. Nanti kalau udah masuk ke materi dan bab 1 bab 3 baru kita coba benar materi dialog. Tetapi yang hari ini nanti akan coba saya share yang jurnal tadi. Kita juga sudah punya coba mengajarkan bagaimana cara mereview jurnal gitu ya. Jadi dari jurnal yang pokok dulu, yang umum dulu, setelah itu ada referensi. Nah, referensi itu coba dibaca lagi, paling enggak ada 2 atau 3 step ke belakang gitu ya. Maksudnya ini referensi sebelumnya, nah, gitu misalkan gitu. Untuk nanti kalian mendapatkan pengetahuan yang lebih holistik gitu ya. Terus nanti juga kita coba ajarkan bagaimana cara mencari jurnal. Kalau misalkan yang di open access, ya kita bisa langsung membacanya. Tapi kalau itu jurnal butuh login dan lain-lain, contohnya yang paling sering digunakan adalah IEEE Explorer. Jadi teman-teman bisa pakai. Kalau ketika misalkan di kampus menggunakan network kampus, bisa pakai network kampus. Kalau misalkan di luar kampus, kalian bisa pakai izin proxy-nya UGM tadi. Kalian bisa menggunakan itu dengan baik. Mungkin seperti itu teman-teman. Kalau memang tidak ada pertanyaan dan sudah saya uraikan semua, mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga memang lancar ya, dalam artian paling enggak di minggu depan juga teman-teman bisa menyajikan suatu pengetahuan baru. Kita bahas bersama di kelas sehingga nanti kedepannya itu teman-teman ketika membahas mengenai perkembangan teknologi khususnya di industri yang relate dengan perkuliahan teman-teman ya, dengan jurusan dan lain-lain, maka akan lebih confidence karena memang teman-teman sudah membacanya dengan baik. Oke, mungkin seperti itu teman-teman, saya akhiri ya. Terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, makasih Pak. Terima kasih.